menjelaskan tentang siklus air, di mana pusat studi yang kami ambil yaitu laut di wilayah perairan Kaliangat. Kondisi vegetasi di laut perairan Kaliangat sangatlah cukup baik, di mana di sini lautnya masih cukup terjaga dan terdapat juga beberapa tumbuhan laut yang masih cukup terjaga. Untuk karakteristik lingkungan survei sendiri, namun cukup disayangkan walau begitu, dengan kondisi vegetasi yang cukup baik, namun di lingkungan wilayah laut perairan Kaliangat sangatlah bisa dikatakan kurang baik. Karena kenapa? Di pinggir-pinggir laut sini, kalau Anda bisa lihat dan Anda datang dan amati sendiri, cukup banyak sampah-sampah masyarakat yang terdapat di laut Kaliangat. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang hidrologi siklus air, yaitu hidrologi adalah ilmu air. Hidrologi cabang ilmu geografis yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi. Ilmu hidrologi dikenal sejak zaman 1608 Masehi. Hidrologi merupakan ilmu pengkajian kehadiran dan pergerakan air di muka bumi. Sekarang kita berada di tempat studi pembelajaran mengenai siklus hidrologi. Kami mengambil tempat yaitu laut, di mana kalian bisa lihat sendiri di video teks ini kami berada di laut. Namun dari tim kami memohon maaf karena kami hanya bisa melakukan studi-survei di daerah pinggir lautnya saja. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan lockdown dan beberapa perahu serta kapal tidak memberikan kami hak untuk ke laut karena takutnya nanti ada beberapa hal yang mungkin terjadi yang tidak akan terduga. Bisa kalian lihat sendiri di sebelah perairan laut yang kita survei terdapat kapal-kapal. Dan untuk kondisi vegetasinya sendiri di laut yang tempat kita survei masih cukup baik. Kenapa kita mengambil tempat laut? Karena laut masih termasuk presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah.
Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara terus-menerus dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama, evaporasi atau transpirasi. Yang kedua, infiltrasi, perkolasi ke dalam tanah. Dan yang ketiga, air permukaan. Pertama, evaporasi atau transpirasi adalah air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke angkasa, ke atmosfer, dan menjadi awan. Pada keadaan jatuh, uap air awan itu akan menjadi binti-binti air yang selanjutnya akan turun presipitasi dalam bentuk hujan, salju, maupun hujan es. Yang kedua, infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah adalah air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki ke dalam sistem air permukaan. Dan yang ketiga, air permukaan. Air permukaan adalah air yang bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin ke sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan berbentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Baik, ini adalah gambar siklus hidrologi. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Saya akan menjelaskan pengertian siklus pendek. Siklus pendek yaitu menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas dari matahari, lalu terjadi kondensasi membentuk awan yang pada akhirnya jatuh ke permukaan laut. Pengertian yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang yaitu menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas dari matahari, lalu terjadi evaporasi yang membawa angin dan membentuk awan yang pada akhirnya jatuh ke permukaan daratan dan kembali ke lautan. Pengertian yang terakhir yaitu pengertian siklus panjang. Siklus panjang adalah menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas dari matahari, lalu uap air mengalami sublimasi, membentuk awan yang mengandung kristal es dan pada akhirnya jatuh dalam bentuk salju, kemudian akan membentuk gletser yang cair membentuk aliran sungai dan laut. Gambaran umum siklus hidrologi dan terjadinya hujan dan embun. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di dalam bumi, laut, danau, sungai, serta badan air lainnya menguap karena panas tersebut lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat lalu membentuk menjadi awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin. Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air berkumpul. Awan-awan yang berkumpul bergabung menjadi awan besar berwarna kelabu. Proses ini dinamakan koalensi. Proses terjadinya embun merupakan endapan tetesan air yang terbentuk oleh kondensasi atau proses perubahan wujud air dari gas menjadi cair. Pada siang hari, itu air akan menguap menjadi uap air. Kemudian uap air
ini terperangkap di udara. Biasanya itu terjadi pada malam hari karena embun akan terbentuk pada suhu dingin dan kondisi yang cukup tenang atau tidak berangin. Embun di pagi hari. Malam yang cerah sangat ideal untuk embun terbentuk karena di bawah keadaan kehilangan panas, matahari ke langit oleh radiasi pergerakan energi dari satu tempat ke tempat lain. Uap air itu akan menempel pada benda-benda seperti daun, tanah, gedung, maupun rumput. Permukaan benda-benda tersebut ikut menjadi dingin, sehingga membuatnya mudah menempel. Uap air yang menempel pada permukaan benda-benda itu tidak akan berlangsung lama. Ini akan berubah menjadi titik-titik air ini karena suhu menjadi lebih dingin dan udara memiliki satu titik jenuh. Inilah embun yang sering kita lihat pada pagi hari. Ini adanya penurunan suhu udara yang juga bisa menyebabkan berada di titik jenuh. Karena pada benda-benda tersebut tidak lagi menampung uap air lebih banyak, sebagian uap kembali berubah menjadi titik air. Berbagai macam jenis hujan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Terdapat 3 jenis hujan yang terjadi di Indonesia. Pertama, hujan frontal, kedua hujan orografis, ketiga hujan zenit. Penjelasan jenis hujan. Hujan frontal terjadi karena adanya pertemuan antara angin musim panas membawa uap air lembab dan udara bersuhu rendah. Biasanya pertemuan kedua perbedaan massa tersebut terjadi di bidang front, yaitu salah satu tempat yang mudah akan terjadinya proses kondensasi dan pembentukan awan. Hujan orografis terjadi di wilayah pegunungan atau tempat yang memiliki ketinggian wilayah yang tinggi. Proses terjadinya hujan ini adalah adanya uap air yang terbawa ke wilayah pegunungan bertemu dengan udara yang bersuhu rendah sehingga terjadi pengembunan dan bentuk awan. Ketiga, hujan zenit atau yang biasa dikenal dengan hujan konveksi. Hujan ini terdiri di sekitar garis khatulistiwa. Hujan konveksi terjadi karena adanya pertemuan angin pasat timur laut dengan pasat tenggara sehingga membentuk gumpalan yang naik secara vertikal terkena pemanasan oleh matahari. Hal ini menyebabkan suhu di sekitar menjadi turun dan massa awan semakin bertambah. Sampainya pada titik jenuh, hujan pun turun.